rezekinya gitu. Layaknya ombak besar yang menerjang di lautan, begitulah gambaran atas ujian yang datang menghampiri keluarga aktris cantik Fairuz Ar-Rafiq. Ya, baru saja bernafas lega usai melewati masa sakit yang dideritanya bersama sang putri Queen Elizabeth beberapa waktu lalu. Kini, wanita kelahiran 6 Maret 1986 ini harus menerima kenyataan pahit sesaat suami tercintanya, Sony Septian, harus terbujur lemah di rumah sakit setelah divonis mengalami penyempitan pembuluh darah di bagian otak dan leher beberapa waktu yang lalu. Seketika pun kesedihan membelenggu diri Fairuz dan ketiga anaknya. Nah, saat di dalam ruang ICU itu, karena aku saat itu lagi nyuapin Sony. Pas aku lagi nyuapin, terus tiba-tiba dia bilang, udah abang aja yang nyuapin. Jadi dia nyuapin dedinya, dia disuapin dedinya, dia salawatin dedinya. Waktu pada saat lagi salawatan itu tuh, aku videoin dia gitu. Kayak aku tuh pengen, aku tuh pengen Sony tahu apa yang dilakuin sama Abang Fas buat dia gitu. Aku pengen itu menjadi sebuah kenangan di mana Sony tahu bahwa Abang sesayang itu sama dia. Gitu. Aku pengen Sony tahu bahwa kalau Sony itu berhasil memberikan cinta yang luar biasa buat Fas dan terbentuklah Fas seperti itu karena cinta dan kasih sayang yang dikasih sama Sony gitu. Aktivitas, suka olahraga, terus tiba-tiba semua kegiatan yang memang biasa dia lakukan tidak diperbolehkan sama dokter gitu. Jadi mentalnya tuh kena banget, dia benar-benar down banget. Suka kayak berpikir kalau aku nggak ada gimana ya. Seiring dengan proses pemulihan melawan sakit yang ada di dalam tubuh Sony Septian, laki-laki ketabahan wanita keturunan Arab ini pun kembali diuji saat sang ibu mertua Wati Siregar harus dilarikan ke rumah sakit dengan penanganan intens. Mama mertua aku itu memang ada kanker payudara yang memang sudah dioperasi. Dan kanker payudaranya itu sudah diangkat dan tidak pernah diperiksa lagi beberapa tahun. Nah, setelah beberapa tahun sebelah tangannya itu tuh merasa sering sakit gitu dan akhirnya diperiksa lagi ke dokter. Setelah dilakukan pengecekan secara detail, akhirnya ketahuan kalau kankernya itu sebenarnya sudah menyebar. Dan keadaannya sekarang memang kankernya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Dokter kankernya pun sudah bilang bahwa disenengin aja, dibikin bahagia karena ada beberapa side effect yang kalau ada beberapa obat yang memang tidak bisa diberikan ke mama dengan keadaan kondisi fisiknya yang memang sudah jauh menurun. Rasa kegelisahan seketika muncul. Ketakutan demi ketakutan akan akhir sebuah kehidupan terus terbesit dalam pikiran sang suami, Sony Septian. Sony itu tipe yang apa-apa cerita ke aku. Dia merasa kayak ketakutan ditinggalin mama. Terus dia kemarin juga sempat bilang kalau berat banget ya. Aku lagi sakit terus mama aku dikasih sakit seberat ini juga gitu. Dia sempat nanya ke aku, sayang, dulu waktu almarhum papa kamu meninggal rasanya gimana? Dia nanyain gitu. Bohong lah kalau aku bilang kita tiba-tiba bisa menerima keadaan orang tua kita tiba-tiba gak ada gitu. Dia pernah bahas kalau seandainya aku gak ada gimana gini gitu. Terus aku bilang sama dia kalau, Dad, kamu tuh jangan bilang kayak gitu. Aku bilang omongan tuh kan doa. Kita kalau bisa ngomongin baik-baik aja. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu panjang umur. Sampai tua kita sama-sama bareng-bareng. Sampai kita bisa gendong cucu-cucu kita. Aku bilang kayak gitu.
Kenapa aku bisa bilang kalau karena waktu itu saat itu Sony bilang kalau dia nggak ada lagi, aku gimana? Ya aku nggak mau nikah lagi karena aku tahu susahnya mencari laki-laki yang baik gitu. Di saat aku sudah mendapatkan laki-laki yang Masya Allah luar biasa, begitu sangat mencintai aku, bertanggung jawab, mencintai anak-anakku gitu. Apalagi yang aku cari gitu. Ya, banyaknya rintangan yang datang menghampiri membuat wanita keturunan Arab India ini pun mengalami pergolakan batin yang cukup hebat. Namun dengan penuh keyakinan dan rasa ikhlas, ia sadar jika rencana Tuhan adalah yang terbaik dari segalanya. Kalau dibilang pernah, zaman dulu waktu sebelum aku sama Sony pernah. Tapi dari semenjak aku ke Mekah, terus akhirnya aku berhijab, terus aku belajar banyak ilmu agama, begitu aku diberikan ujian ini, aku ikhlas. Misalkan tiba-tiba yang kayak, ya walaupun aku tetap manusia biasa yang gak bisa membendung emosi sedih aku gitu, tapi aku saat itu megang tangan Sony dan aku bilang bahwa Bi, kita berprasangka baik sama Allah ya, gitu. Berprasangka baik sama Allah. Apa yang Allah kasih saat ini, karena Allah tuh udah nyiapin hal yang begitu indah di depan sana, yang emang nanti waktunya yang menurut Allah tepat, bukan menurut kita. Allah cuma minta kita untuk sabar, ikhlas, nunggu saatnya, gitu. Tak ingin terus larut dalam keterpurukan, ibu 3 anak ini pun hanya bisa bersyukur atas kebahagiaan yang Allah berikan untuknya. Terlebih beberapa waktu lalu, sang suami baru saja merayakan ulang tahun yang ke-38. Aku ucapin tuh pertama selalu bilang terima kasih sama Allah atas semua ujian yang Allah kasih. Jadi aku bisa ngerasain, oh nikmatnya ngurus suami ini kayak gini ya. Nikmatnya dikasih kesempatan sama Allah untuk mendapat pahala yang lebih banyak nih kayak gini ya. Mendapatkan suami yang soleh, anak-anak yang soleh-soleha itu rezeki yang gak bisa dibeli apapun gitu. Jadi aku bersyukur sekali aku memiliki mereka. Aku bersyukur sekali masih melihat suami yang aku hidup dan masih terselamatkan. Aku masih bersyukur sekali ngelihat suami aku masih bisa tersenyum dan sekarang sudah bisa mulai berjalan tanpa harus dipegangin. Itu tuh aku ngerasa bahwa itu hadiah yang luar biasa yang Allah kasih dan aku selalu berterima kasih. Satu hal yang aku pahami di sini adalah dimana caranya di saat kita mendapat sebuah ujian tapi kita nggak melihat ke atas. Tapi kita selalu melihat ke bawah dimana ujian yang kita alamin ini nggak ada apa-apanya dibandingin orang-orang yang lain. Hai Bi, aku cuma mau ngomong sama kamu, aku cuma pengen kamu tahu bahwa aku sayang banget sama kamu. Aku bisa punya cinta sebesar ini karena aku tanamin cintaku sama Allah yang begitu besar. Dan Allah kirimkan kamu buat aku. Aku cuma pengen kamu sembuh, semangat lagi gitu. Karena itu yang aku kangenin dari kamu. Kamu harus tahu bahwa kamu tuh begitu berarti buat aku dan anak-anak. Karena kamu tahu dokter bilang kalau obat itu cuma penunjang. Semuanya itu dari mindset kamu. Kamu harus semangat ya. Kamu harus tahu bahwa aku, anak-anak dan keluarga tuh sayang banget sama kamu. Allah pasti akan selalu ada buat kita di segala situasi. Kamu harus tahu bahwa kamu tuh begitu sangat disayang sama Allah. Kamu terpilih dan kamu bisa menghadapi semua ini. Dan suatu saat nanti kita bakal mengingat momen ini. Dan kita akan tersenyum kalau kita sudah bisa melewati semua permasalahan hidup yang pernah kita alami. I love you. Sahabat cantik, perlu kita ketahui bahwa di saat kita mendapatkan ujian, sabar merupakan salah satu cara terbaik untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah ada.
Seperti apa yang telah tercantum dalam sebuah hadis sahih Bukhari dan Muslim berikut ini. Tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya dan juga kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah yang akan menghapuskan dosa-dosa dengan hal tersebut.